Ini pengadilan nih pengadilan. Rakyat juga biasa aja. Biasa aja dong. Wartawan ini diliput ya. Keadilan di negeri ini. Pelan-pelan dong Pak. Jangan didorong-dorong dong. Apa apanya? Peradilan ini MOU antara Kapolri dan Kementerian. Rekam guys, rekam. Ini masih berlaku. Ayo rekam guys, minta tolong rekam guys. Sahabat jempol, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah massa yang mengatasnamakan masyarakat Nukar Iwa Asin Mania mendatangi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Kedatangan massa itu bersamaan dengan sidang perdana pokok perkara nomor 38 PIT Sus 2025 PNBJB yang menjerat Firly Norahim, pemilik UMKM Mama Khas Banjar. Menurut Korlap Aksi Muhammad Haironi, akrab disapa Roni, bahwa Firly tidak layak ditahan. Pasalnya, telah terjadi kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Kapolri tahun 2021, yang seharusnya melindungi UMKM dari kriminalisasi terkait pelanggaran administratif. Sementara, kata mantan aktivis Forkot itu, sebelum pokok perkara digelar, melalui kuasa hukumnya, Firly telah mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan Firly sebagai tersangka. Sejatinya, pra-peradilan itu hak Firly, yang seharusnya didapatkannya, untuk mendapatkan kepastian apakah proses penyidikan hingga penyitaan harta milik Firly sudah benar menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ada 937 item harta yang ditahan, yang merupakan hasil keringat dari Firly sebagai pelaku UMKM, yang jangan sampai dirugikan akibat perlakuan hukum yang tidak adil. Firly tidak layak untuk ditahan. Kemudian nomor 2, kami ingin menuntut pra-peradilan untuk Firly. Jadi sebelum pokok perkara digelar, kami ingin pra-peradilan itu dilaksanakan. Tapi nyatanya pada hari ini pra-peradilan yang mana itu adalah hak dari seluruh warga negara Indonesia, hak asasi dari rakyat, itu hari ini tidak dilaksanakan dan kami anggap itu adalah bentuk dari kedoliman para penguasa yang ada pada hari ini. Karena apa? Karena peradilan modern itu seharusnya memberlakukan, karena RUU yang akan disahkan ini terkait bagaimana pra-peradilan itu harus dilaksanakan. Pra-peradilan itu untuk bagaimana prosedur penangkapan, apakah sudah sesuai, atau harta atau benda yang disita apakah itu sudah sesuai. Karena sampai hari ini harta sitaan yang disita oleh polisi itu ada 937 item, yang itu puluhan juta nilainya. Itu jangan sampai rakyat dirugikan dari itu, karena apapun itu adalah hasil dari keringat dari Mas Firly sendiri sebagai pelaku UMKM, itu juga berhak untuk dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum. Seperti itu, Bang. Jadi yang hadir hari ini adalah pelaku UMKM semuanya. Mereka adalah supplier, distributor yang bekerja sama dengan Firly. Ada yang dari nelayan, ada yang dari karyawannya sendiri. Itu juga ada beberapa pelaku-pelaku UMKM yang lainnya juga yang ikut menyuarakan bagaimana Firly ini tidak seharusnya dikriminalisasi. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Firly, Faisal Abrori, mengungkap kejanggalan proses hukum dan dugaan percepatan pelimpahan berkas perkara yang dinilai merugikan hak kliennya. Faisal menegaskan bahwa telah mendaftarkan pra-peradilan pada tanggal 24 Februari tahun 2025 dengan jadwal sidang perdana tanggal 6 Maret tahun 2025. Namun, ia menuding adanya upaya sistematis untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurut Faisal, percepatan ini bukan hal biasa dan berdampak langsung pada hak Firly. Berdasarkan KUHP, jika sidang pokok perkara sudah dimulai, maka pra-peradilan otomatis gugur. Lebih lanjut,
Faisal menyoroti diabaikannya Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Kapolri tahun 2021, yang seharusnya melindungi UMKM dari kriminalisasi terkait pelanggaran administratif. Sidang perdana ini ditutup dengan pengajuan eksepsi oleh Firly Norahim, yang mempersoalkan dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang berikutnya dijadwalkan pada tanggal 10 Maret tahun 2025 untuk pembacaan nota keberatan atas dakwaan jaksa. Kasus ini bermula pada tanggal 6 Desember tahun 2024, saat dua anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung undercover buying di toko Mama Khas Banjar. Mereka membeli produk seperti kerang, udang, dan cumi, yang diklaim melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tak mencantumkan label kedaluarsa. Kejanggalan berlanjut pada proses penggeledahan dan penyitaan barang dagangan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Faisal menekankan, tindakan tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan. Sebanyak 900-an item dagangan, termasuk kerang hijau, cumi, udang galah, dan produk home industry, seperti sirup rumahan, bahkan yang belum memiliki label karena masih dalam proses produksi, disita. Faisal menyesalkan, tindakan ini dilakukan tanpa adanya surat peringatan dari dinas terkait. Sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 dan MOU Kapolri, Kemenkop UMKM, seharusnya ada pembinaan terlebih dahulu bagi UMKM, bukan langsung pidana. Ia juga mempertanyakan dasar laporan polisi. Mengapa menggunakan laporan polisi A LPA alih-alih laporan polisi B LPB? Sebelumnya, pada tanggal 20 Februari tahun 2025, tim kuasa hukum telah mendaftarkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sidang perdana pada tanggal 6 Maret tahun 2025. Mereka juga telah mengajukan surat klarifikasi kepada Kapolda Kalimantan Selatan terkait penerapan MOU Kapolri Kemenkop, meski belum mendapat jawaban. Untuk memperjuangkan keadilan kliennya, tim kuasa hukum Firly Norahim siap melawan kriminalisasi UMKM. Nah, itu yang saya pastikan bahwa eksepsi kemudian menjadi upaya kami untuk melawan. Sebelum kemudian membuat pembelaan nantinya di pledoi. Seperti itu. Terima kasih Pak Faisal. Demikian, sahabat jempol, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.